Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rahmi sudah bergabung ya. Freya juga sudah ada, Ibnu. Kita tinggal menunggu Wijaya. Artinya ini kita akan bahas tuntas mengenai 3 artikel. Ya, tapi nanti kalau ada waktu punya Rahmi juga bisa kita bahas. Karena yang punya Rahmi sudah masuk ke email Ibu lihat. Ya, yang termasuk yang on time Rahmi untuk bisa menyerahkan artikel pada hari ini. Baik, sebelum Ibu akan bahas artikelnya Freya sama Wijaya dan Ibnu, Ibu akan share dulu beberapa konsep dasar ya bagaimana kita menulis artikel, sehingga nanti ketika melihat punya 3 teman ini kita bisa membandingkan apa yang perlu ditambahkan sehingga artikelnya menjadi lebih bagus dan bisa diterima oleh editor jurnal. Oke, ini adalah materi yang pernah Ibu siapkan juga ya ketika Ibu memberikan materi mengenai penulisan artikel. Nah, dalam artikel itu kan kita sama-sama sudah sama-sama paham ya bahwa dia ada 4 hal penting ya, di samping terakhir ada reference, ada 5 hal. Yang pertama ada introduction, ada method, ada result, ada discussion. Artinya keempat hal ini conclusion ya, satu lagi conclusion. Ya, kemudian ada reference, ada 6 berarti. Nah, ini menjadi sebuah pola yang umum atau pola yang setiap artikel pasti menuntut kepada 5 pembagian ini ya. Pasti ada introduction-nya, ada method-nya, ada result and discussion. Nah, sekarang bagaimana kita menulis sebuah introduction yang bagus? Ya. Oke, ini introduction. Introduction itu ya, kalau Ananda semua bisa menyimak dari pemateri yang lain, itu hampir sama sebenarnya logika menulis sebuah introduction. Kalimat pertamanya adalah ya alasan mengapa saya ya atau Ananda tertarik dengan tema tersebut. Apa alasannya? Ya, tuliskanlah dalam kalimat ya. Buat kalimat, kalau istilahnya Irwan Abdullah itu harus menggunakan kalimat yang shocking. Artinya menggunakan kalimat yang itu menggegerkan pembaca. Jadi kalimat pertamanya sudah menggoda, kalimat pertamanya sudah bikin orang wow, ini ada temuan baru gitu kan. Ini ada temuan yang memang menjadi headline, menjadi isu hangat pada saat sekarang. Jadi kalimat pertama adalah kalimat penentu, orang tertarik membaca kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kalimat pertamanya hambar, kalau kalimat pertamanya itu sama sekali tidak memberikan sesuatu yang mengejutkan bagi pembaca, itu biasanya orang sudah tidak mood lagi untuk membaca kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, kita usahakan kalimat pertama itu adalah kalimat yang betul mengungkapkan sebuah fenomena baru yang kita temukan dari hasil penelitian. Ya, nanti kita lihat bagaimana keterkejutan kita melihat kalimat pertama Freya, Wijaya, dan Ibnu. Ya, kemudian masuk ke paragraf berikutnya adalah seberapa banyak saya membaca artikel lain dengan tema tersebut dalam bentuk state of art. Jadi mulailah kita mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya, kalau kita temanya adalah COVID-19, sekarang sudah mulai publish berbagai artikel mengenai COVID-19. Kumpulkan itu cepat. Ya, kumpulkan itu cepat untuk sebagai pembanding dengan apa yang kita temukan di lapangan pada hari ini. Ya, nah kemudian paragraf ketiganya adalah apa perbedaannya antara objek penelitian kita dengan orang lain. Itu paragraf ketiga. Ya, nah jadi kelihatan bisa jadi perbedaannya itu adalah yang pasti tempat, ya tempatnya pasti berbeda. Nah, kalau tempatnya berbeda, masyarakatnya berbeda, komunitasnya berbeda, nilainya berbeda, maka itu bisa kita jadikan sebagai dasar kita ya, mengapa kita melakukan penelitian di daerah tempat kita penelitian pada saat ini. Baru nanti kita harus sebutkan apa masalahnya, ya, apa identifikasi masalah di tempat lapangan kita itu. Kemudian baru kita sebutkan keterbatasan solusi yang pernah dilakukan, ya. Kemudian apa kelebihan solusi yang kita tawarkan. Kemudian terakhir baru masukkan tujuan penulisan artikel serta manfaat penelitian ini dilakukan. Ya, jadi justru tujuannya terakhir, ya manfaatnya justru terakhir. Nah, jadi ada 7 sebenarnya paragraf yang ada pada introduction. Mari kita lihat nanti apakah Freya, Wijaya, dan Ibnu sudah membuat 7 paragraf sesuai dengan logika ini. Gitu ya. Nah, ada beberapa tipsnya. Tips yang pertama adalah dia tidak menggunakan
kata yang terlalu banyak atau tidak perlu. Ya, jadi tidak usahlah bikin kalimat-kalimat yang itu sebenarnya tidak begitu penting untuk kita ungkapkan, karena artikel itu ya paling 7 halaman, paling banyak 10 halaman saja. Ya, dan yang kedua, usahakan ya kita memparafrasekan hasil penelitian orang lain, jangan kopas kalimatnya. Ya, minimal kalau dia kalimat aktif, jadikan dia kalimat pasif. Itu sudah berubah itu pola kalimatnya. Agar apa? Agar ketika kita nanti turnitin di jurnal tempat kita submit, dia tidak menemukan ya copy paste dari artikel yang lain yang sudah publish. Ya, kemudian letakkan informasi sesuai dengan subjudul ya. Nah, ini mari kita cermati betul template dari artikel ya, apakah dia sudah menentukan polanya Imrat ini ya, atau memang mereka punya pola yang lain, tapi biasanya adalah pola Imrat. Dan ini sekali lagi, usahakan kalimatnya tidak over, tidak superlatif atau hiperbola, artinya kalimatnya tidak perlu mengada-ngada ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, method. Method itu isinya adalah informasi detail mengenai informasi, informan, ya, kemudian lokasinya di mana, dokumen apa yang berhasil dikumpulkan, bagaimana prosedur kita mengumpulkan data, bagaimana teknik menganalisis data. Kalau seandainya kita bisa gambarkan sebuah alur penelitian, bagus sekali, ya, itu mempermudah pembaca untuk melihat bagaimana proses penelitian yang dilakukan. Ya. Oke, rasanya ketiga Ananda tidak menggunakan metode kuantitatif ya. Untuk Wijaya, Ibnu, sama Freya tidak pakai kuantitatif kan? Tidak. Tidak, pakai kuali semua. Oke. Nah, ini result ya. Result itu adalah hasil penelitian saja. Ya, hasil penelitian biasanya lebih bagus kalau dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, skema. Dituliskan apa adanya. Ya. Nah, apa bedanya dengan discussion? Kalau discussion, dia sudah ada pembahasan dengan hasil penelitian orang lain ditambah dengan teori. Kalau result itu adalah apa adanya. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua sama sekali tidak maksimal dalam memberikan kontribusi kepada anaknya dalam pembelajaran daring. Itu misalnya faktanya, ya apa adanya ya begitu. Tapi ketika pada bagian discussion itu sudah ada hasil penelitian orang lain, sudah ada teori di situ. Ya, misalnya hasil penelitiannya Freya itu menyatakan orang tuanya tidak bisa maksimal mendampingi anak misalnya. Lalu penelitian orang lain seperti apa? Telah ada belum ya orang yang menuliskan hal yang sama atau orang menuliskan hal yang berbeda. Ternyata kalau pada masyarakat perkotaan, anak-anak lebih tidak terawasi ya, anak-anak lebih tidak bisa didampingi oleh orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Tapi kalau pada masyarakat yang semi kota ya atau justru di pedesaan, orang tua itu bisa maksimal dia mendampingi anaknya. Nah, jadi temukan bagaimana perbandingan data kita dengan data orang lain, nanti ditambah teori. Nah, kalau misalnya Freya itu menulis tentang peran orang tua, berarti nanti teori-teori yang harus dimasukkan dalam discussion-nya adalah misalnya sosiologi keluarga. Ya, karena dalam sosiologi keluarga itu ada peran orang tua di situ. Ada peran supporting people di situ. Ada peran bagaimana seluruh anggota keluarga bisa berperan aktif di situ. Jadi harus kita cari teori yang relevan yang bisa menganalisis apa yang kita temukan. Teori ini harus kita temukan setelah teori ini harus kita tentukan setelah data kita ada. Nah, jadi teori ini selalu belakangan biasanya. Oh, ternyata hasil temuan saya adalah bahwa anak-anak tidak punya kemandirian belajar misalnya. Maka teori pembelajaran itu yang harus dicari. Maka teori belajar orang dewasa mungkin yang perlu untuk membahas, untuk menganalisis dan menjelaskan ya, lebih clear mengenai data yang kita temukan. Ya. Nah, kemudian dituliskan secara sistematis, mengandung klausa sebab akibat, data ditampilkan utuh, tidak pakai warna. Khusus untuk tabel tidak menggunakan garis vertikal ya, artinya garisnya hanya horizontal saja. Nah, ini conclusion ya. Conclusion ini adalah jawaban dari masalah yang terdapat pada introduction. Jadi pada introduction kita sudah menuliskan sebuah masalah. Masalahnya adalah anak-anak sekarang dia malas belajar, atau orang tuanya tidak bisa mendampingi secara maksimal, baik karena kemampuannya maupun karena pendidikannya, mungkin karena juga kesibukannya, gitu kan. Mungkin juga iklim budaya belajar yang tidak ada di rumah misalnya begitu. Itu kan masalah-masalah. Nah, apa jawabannya dari masalah itu?
Nah, jawabannya adalah untuk bisa mengatasi bagaimana anak-anak lebih baik belajarnya, ya lebih termotivasi walaupun mereka belajar secara mandiri. Bagaimana caranya agar orang tua lebih peduli kepada anak-anaknya, mungkin komunikasi dengan para guru lebih diintensifkan, gitu kan? Jadi ada jawaban di situ dari permasalahan yang kita ungkapkan pada bagian introduction, ya. Kemudian di bagian conclusion ini, ya, bagian kesimpulan ini juga ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa penelitian saya itu berkontribusi terhadap ilmu yang saya tekuni. Nah, karena kita sudah menggarisbawahi bahwa perspektif adalah perspektif PPKN, ya, perspektif pendidikan kewarganegaraan, maka meskipun kita adalah bidang-bidang sosial, maka unsur pendidikannya apa di situ? Hikmahnya apa, pelajarannya apa, ya, sehingga nanti perspektif pendidikan kewarganegaraannya adalah bagaimana kita menjadikan setiap warga negara bisa sadar akan hak dan kewajibannya. Ya, bagaimana usaha mencerdaskan kehidupan bangsa itu, ya, sesuai dengan tujuan negara kita, itu bisa tetap dilaksanakan di masa-masa pandemik seperti ini. Bagaimana peran serta orang tua, bagaimana peran serta si anak itu sendiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau sudah Ananda kaitkan ya dengan pendidikan kewarganegaraan, ya di mana pendidikan kewarganegaraan itu kan artinya masyarakat yang terdidik. Ya. Pendidikan masyarakat itu kan tidak hanya melulu di sekolah kita ciptakan. Ternyata pendidikan kewarganegaraan di rumah itu masih minim. Itu mungkin itu temuan Ananda di lapangan. Ya, masyarakat belum memiliki sebuah iklim akademik yang mereka ciptakan di rumah. Selama ini rumah adalah tempat istirahat misalnya. Selama ini rumah adalah tempat untuk bersenang-senang dengan anggota keluarga. Tiba-tiba saja di masa pandemik rumah itu sudah bertambah fungsinya menjadi tempat belajar. Nah, apakah warga negara kita ya Indonesia ini sudah terdidik dia untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat belajar? Temuannya kan di situ. Unsur pendidikan kewarganegaraannya kan di situ. Nah, mana dia? Ya, jadi nanti kalau seandainya Ananda nanti diberikan penangkap dari dosen PPKN misalnya, mereka akan kejar di bagian conclusion ini. Di mana letak perspektif kewarganegaraannya dari temuan saudara? Harus bisa kita mendudukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian saya ini adalah ini. Ya, bahwa proses pendidikan itu ya tidak hanya diserahkan kepada sekolah, tapi pada masa pandemik pendidikan anak-anak ya juga harus diciptakan iklimnya di rumah. Nah, bagaimana upayanya? Apakah pemerintah ada kontribusinya di situ untuk menciptakan iklim belajar di rumah? Apakah guru-guru sudah mengkomunikasikan kepada orang tua agar menciptakan iklim akademik di rumahnya? Ya, apakah masyarakat sekitar juga sudah menciptakan sebuah iklim di mana ada simbol, tanda atau sign gitu kan di berbagai RT itu untuk menetapkan bahwa jam belajar itu adalah jam sekian, jam sekian. Mari kita bimbing anak-anak kita belajar di rumah selama pandemik. Udah ada belum itu RT yang membuat seperti itu? Itu namanya kan bagaimana kita mendidik warga negara. Ya, agar bisa menciptakan iklim belajar yang positif di rumahnya masing-masing. Nah, kalau itu belum ada, itu yang kita sebutkan di dalam penelitian kita. Ternyata Indonesia ini ya banyak mengalami kemunduran dalam hal pendidikan, ya terutama pendidikan di rumah, karena memang belum ada ya regulasi atau budaya atau iklim yang diciptakan secara konsisten bagaimana rumah itu adalah sebagai tempat belajar. Ya, jadi itu yang harus Anda ungkapkan. Itu di situ jelas sekali ya bagaimana kontribusi penelitian kita terhadap PPKN-nya. Ya, itu kan yang belum pernah terungkap selama ini. Ya, bahwa budaya akademik itu belum ada diciptakan di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga perspektif kita itu adalah perspektif seperti yang tadi Ibu sebutkan ya, perspektif berkumpul bersama keluarga, bersenang-senang, tempat istirahat. Kalau sekarang rumah itu udah segala-galanya, kerja juga di situ. Kayak Ibu kan udah campur aduk aja semua sekarang. Waktu Ibu lebih banyak dihabiskan sekarang di rumah, tapi dengan jam kerja yang tidak jelas. Kalau misalnya biasanya kita ke kampus kan jelas itu jam ngajarnya adalah ini. Dan anak Ibu juga melayani Zoom meeting di malam hari dan sebagainya. Artinya rumah ini sudah campur baur fungsinya. Dan ketika fungsi rumah itu berubah ya, nah seperti apa masyarakat kita terdidiknya?
Itu harusnya seperti itu yang Anda temukan ya, perspektif kewarganegaraannya. Nah, kemudian dampak positif penelitian ini ya, kemudian tahapan penelitian. Dampak positif penelitian ini adalah memberikan sebuah kesadaran. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kesadaran warga negara itu sudah perspektif PPKN betul itu. Ya, kita bicara mengenai menyadarkan warga negara. Kita bicara mengenai kepedulian warga negara. Kita bicara mengenai kepedulian pemerintah. Kita bicara mengenai kepedulian setiap siswa didik kita terhadap dirinya dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, oke. Nah, jadi terakhir nanti juga ada ucapan terima kasih. Mungkin Anda harus buatkan ya bahwa terima kasih kepada informan yang telah bersedia untuk diwawancarai seperti itu. Misalnya kalau ada diwawancarai adalah dia tokoh-tokoh masyarakat, sebutkan ucapan terima kasih itu, gitu ya. Oke, tipsnya adalah ya tidak boleh mengulang apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Misalnya kesimpulan pada abstrak itu tidak boleh dikopas saja. Ya, begitu juga tidak boleh mengulang hasil penelitian dan pembahasan. Setiap kalimat yang ada dalam artikel Ananda yang 7 halaman itu harus diciptakan terus-menerus dan baru. Kadang-kadang kan dikopas-kopas saja itu. Padahal itu dihindari ya, karena itu menimbulkan kebosanan bagi pembaca kalau kita menggunakan kalimat yang sama. Oke. Nah, ini abstrak ya. Nah, ini yang harus kita kumpulkan cepat ya untuk bisa nanti dibuatkan buku schedule dan buku abstraknya ya. Jadi kita walaupun cuma Zoom, tapi kalau kita bisa mengkompilasi seluruh abstrak, buatkan judulnya di situ, buatkan nama penulisnya di situ, buatkan abstraknya di situ, lalu kita share nanti ke seluruh dosen, itu akan lebih membuat nilai plus ya bagi kelas ini yang telah berhasil menyelenggarakan sebuah seminar PKN. Nah, mari kita lihat apa isi dari sebuah abstrak. Abstrak itu jelas ada titelnya, ada judulnya. Judul itu harus kita ciptakan yang menarik perhatian pembaca. Ya, yang menarik perhatian pembaca. Ya, cobalah lihat judul-judul artikel yang ada di Scopus atau yang ada di Google Scholar yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu pasti judulnya bagus-bagus semua. Ya, karena apa? Karena kalau kita berhasil menarik perhatian pembaca itu orang akan mengutip karya kita, gitu kan. Nah, pastikan judulnya itu adalah informatif, konsisten, spesifik, dan menggambarkan konten penelitian, ya. Juga tidak menggunakan singkatan, jargon, dan istilah lokal. Karena apa? Karena tidak semua orang paham dengan sebuah singkatan. Tidak semua orang paham dengan jargon dan istilah lokal. Jadi gunakan kata-kata yang memang umum digunakan atau dipahami oleh banyak pembaca. Ya. Berapa jumlah katanya? Jumlah katanya itu maksimal 300 kata. Ya, dia merupakan iklan artikel kita. Dia iklan. Kalau iklan itu ya berarti dia harus bisa menarik orang lain ya untuk bisa membaca. Nah, di dalamnya ada 4 hal. Yang pertama ada latar belakang, ya. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada hasil penelitian. Dan yang kelima ada kesimpulan. Sorry, ada 5. Ada 5 bagian, ya. Ada 5 kalimat di dalam 300 kata itu. Nah, ingat, abstrak ini dia akan mewakili keseluruhan isi artikel. Ya, sekali lagi, dia tidak menggunakan singkatan, jargon, dan istilah lokal. Bagaimana dengan keyword? Keyword ini adalah kata yang bersifat umum, yang kalau nanti orang ketik di bagian searching, dia akan langsung menampilkan artikel kita nanti kalau dia sudah publish. Ya, oleh karena jangan gunakan istilah yang spesifik, tapi gunakan istilah yang umum saja ya. Nah, ini reference ya, biasanya jurnal itu dia pasti menghendaki agar menggunakan aplikasi Mendeley misalnya atau EndNote dan sebagainya. Tapi kalau Ibu lebih familiar memang menggunakan Mendeley ya. Jadi lihat betul bagaimana tuntutan dari jurnal itu ya, dan ikuti itu agar mereka bisa menerima artikel kita. Dan usahakan adalah 10 tahun terakhir sudah lama ya, apalagi kalau kita mengangkat fenomena COVID-19 ini pastilah baru 1 tahun terakhir itu artikelnya. Ya, nah karena kalau kita sudah menggunakan sistem reference Mendeley, biasanya apa yang terdapat dalam body text pasti terdapat dalam daftar pustaka. Ya, karena dia sudah terlink secara otomatis kalau kita menggunakan sistem Mendeley. Nah, ini saja Ananda ya yang menjadi poin-poin dari sebuah artikel. Sekarang Ibu akan share salah satu artikel. Punya siapa dulu nih? Punya Wijaya, Ibnu, atau Freya?
Terserah, Bu. Serah aja, Bu. Ini siapa? Serah aja, Bu. Serah. Punya Freya boleh ya? Ah, Karena Freya paling dulu menyetor sama Ibu artikelnya. Oke, mari kita cermati punya Freya. Ya, yang pertama kita cermati dulu judul. Judul Freya adalah peran orang tua menjadi guru di rumah saat pandemi COVID-19. Kira-kira nih judulnya menarik apa enggak nih? Peran orang tua menjadi guru. Kalimat apa yang kira-kira lebih menarik ini, Freya? Ini langsung Ibu ketik di sini aja ya. Peran orang tua menjadi guru. Apa kira-kira kalau kita mau jadikan judulnya lebih menarik? Ayo kasih saran untuk Freya. Rani kasih saran, Rani. Atau Cici nih. Ada Cici juga kan? Bagaimana kita menciptakan sebuah judul yang menarik kalau ini yang diangkatkan oleh Freya? Transportasi Ya? multifungsi orang tua dalam, kurasa Bu, kayak transformasi gitulah Bu. Transformasi. Multifungsi. Peran ganda misalnya gitu kan? Peran ganda orang tua masa pandemi COVID-19. Lebih elegan kan Bu? Ya. Hanya itu ya alternatifnya. Lagi yang lain? Peran ganda. Nah, jadi nanti kita akan bicara bagaimana orang tua itu dia tidak hanya sekedar menjadi pencari nafkah, tapi juga punya peran-peran yang lain. Kan gitu. Peran ganda orang tua masa pandemi COVID-19. Judulnya misalnya ini, Freya. ya, Bu. Ya, ini lebih memancing rasa ingin tahu orang, Freya. Ya, lebih memancing rasa ingin tahu orang untuk membaca artikel ini lebih lanjut. Ya, nanti bisa dipikirkan lagi. Oke, mari kita lihat abstraknya ya. Abstrak seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yang pertama ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasil penelitian dan kesimpulan. Latar belakangnya mana nih, Freya? Tentang latar belakangnya belum ya gitu, Pak, Bu. Langsung ke tujuan. Nah, latar belakangnya Freya tambahkan. Sebentar, Iya, Ibu share screen yang mana nih? Ibu share screen apa sekarang nih? Yang abstraknya ya, Bu. Oke, Ibu share lagi yang punya Freya. Sorry. Oke, Freya. Artikel ini menganalisis tentang peran orang tua menjadi guru di rumah saat pandemi COVID-19. Latar belakangnya apa? Kenapa Freya tertarik menganalisis peran orang tua? Latar belakangnya apa? Ini belum ada latar belakang loh. Ya, latar belakangnya belum. Latar belakangnya apa? Coba pikirkan. Apa yang mendasari Freya tertarik menganalisis mengenai peran orang tua ini di rumah? Jadi guru. Ya, soalnya pas setiap Ayah pergi ke warung, orang tua tuh ributnya tentang tugas anak aja terus, Bu. Apa kira-kira kalimat yang menarik itu kita buat di situ? Apa misalnya gini ya, kalau Ibu jadi Freya penelitian begini, orang tua memiliki keterbatasan dalam mendampingi anak selama anak belajar di rumah selama pandemik COVID-19. Nah, ini kan latar belakang ini kan Freya tadi cerita kalau orang tua itu banyak mengeluh gitu ya. Nah, harusnya orang tua ini kalimat seperti ini harusnya yang dituliskan.
orang tua memiliki keterbatasan ya, karena tadi Freya bilang anaknya banyak tugas, anaknya minta ini, anaknya minta itu, gitu kan. Sedangkan orang tuanya punya keterbatasan, maka keterbatasan itulah yang harusnya kita ungkapkan sebagai latar belakangnya. Ada masalah loh di sini. Orang tua tuh punya keterbatasan dalam mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, ini kan sudah enak sudah dibaca nih, Freya. Iya, Bu. Nah, jangan dibuat kalimat yang orang artikel ini menganalisis tentang peran orang, nggak tahu ini maksudnya analisisnya itu kayak apa. Nggak kelihatan latar belakang. Latar belakang itu maksudnya adalah sesuatu yang melatar belakangi kita, mengapa kita menulis tentang itu. Nah, tadi Freya langsung cerita, nih orang tua ngumpul di warung, mereka mengeluh. Nah, itu yang harusnya Freya tuliskan, keluhannya itu apa? Kenapa sih mereka mengeluh? Mereka mengeluh karena punya keterbatasan, ya, untuk mendampingi anak belajar di rumah. Maka kalimat orang tua memiliki keterbatasan dalam mendampingi anak belajar di rumah selama COVID-19 itu jadikan sebagai latar belakang. Ya. Iya, Bu. Oke. Tujuan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana peran orang tua. Ingat sekali lagi, kalau anak S2, dia nggak boleh lagi dia melihat. Ini bukan S1, ini bukan S2, ini Freya. Iya, Bu. Ini anak S1 punya, ini yang hanya melihat ini. Harusnya Freya menganalisis apa ini untuk level S2. KKNI 8. Kalau kita melihat ada orang tua yang kesulitan mendampingi anaknya belajar di rumah, analisis apa yang harus kita buat di situ, Freya? Analisis. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis, ya harus menganalisis lagi. Melihat, menganalisis. Harus menganalisis levelnya ya. Iya, Bu. Jadi untuk menganalisis, nah kalau kita menganalisis, apanya yang kita analisis, Freya? Apanya yang kita analisis? Yang ingin Freya lihat dari orang tua itu apa? Yang mau kita analisis? Freya berapa orang tua yang diwawancarai? Baru 9. Udah banyak itu. Kalau 5 orang berarti mendalam sebenarnya udah cukup. Nah, yang mau Freya lihat dari orang tua yang 8 ini apanya? Yang mau Freya lihat dari para orang tua yang sudah diwawancari 8 orang itu apanya, Freya? Misalnya Freya ingin melihat bagaimana orang tua itu membagi waktunya. Yang membagi waktunya itu susah, Bu. Soalnya orang tua itu banyak yang udah kerja. Kan bisa itu aja diambil ya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana orang tua dapat membagi waktu antara mendampingi anak belajar dengan pekerjaan serta rutinitas rumah tangga lainnya. Nah, kan kelihatan jadinya. Iya, Bu. Itu bagaimana? Ya, karena fokus saja kita menganalisis bagaimana orang tua itu membagi waktu antara mendampingi anak belajar di rumah, ya, satu variabel ini. Satu, dia mendampingi anaknya belajar di rumah. Kemudian dengan pekerjaannya, mungkin dia punya pekerjaan, ya kayak ibu sebagai kaprodi misalnya. Dengan rutinitas rumah tangga, ini udah nggak beban ganda lagi nih, sudah triple beban udah 3 nih jadi orang tua, seorang ibu misalnya, gitu kan? Nah, gimana kira-kiranya? Itu yang kita banding-bandingkan antara ibu 1 dengan ibu 2, bapak 1 dengan bapak 2, ibu 3 dengan bapak 4 dan sebagainya. Jadi kalau ada 8 informan, nanti Freya bisa melihat ternyata 5 orang ibu membagi waktunya itu dengan sebuah schedule yang ketat misalnya. Di pagi hari dia pasti akan duduk mendampingi anaknya
mengerjakan PR mulai dari pukul 8 sampai pukul 10. Nanti pukul 10 nanti dia pindah ke pekerjaan rumah tangga, nanti sudah zuhur nanti baru dia pekerjaan sebagai guru atau dan sebagainya. Atau kalau bekerja sebagai ibu, kalau misalnya ibu misalnya gitu kan. Nah, ibu misalnya membagi waktunya pagi itu emang untuk anak-anak dulu ibu urus gitu kan. Nah, makanya ibu udah siang itu baru bisa ibu kerjaan yang lain, di rumah tangga juga begitu. Artinya sekarang ibu harus menyesuaikan dengan tambahan beban ini, bagaimana membagi waktu antara mendampingi anak belajar, antara kerjaan rumah tangga dengan pekerjaan mencari nafkah. Ini kalau dibikinkan tabelnya di result ini bagus sekali, Freya. Yang 8 orang itu, Freya. Iya, Bu. Nah, Freya menemukan apa dari hasil wawancara itu? Hanya satu masalahnya membagi waktu aja. Ya, jadi ilmu membagi waktu itu kan pendidikan kewarganegaraan itu. Ya, bagaimana orang bisa memanajemen hari-harinya, ya, bagaimana dia bisa mendisiplinkan dirinya sesuai dengan waktu yang telah dia tetapkan. Nah, mungkin saja temuan Freya adalah orang tua, ya, meskipun sudah 8 bulan ini kita melakukan pendampingan anak belajar di rumah, mungkin ada orang tua yang konsisten mendampingi anaknya. Mungkin orang tua itu konsisten mendampingi anaknya hanya ketika 2 bulan pertama. Masuk bulan ketiga, cuek aja dia. Pak Islah ke rumah kawan tuh lah belajar. Telepon lah guru tuh lah. Jadi selama proses 8 bulan itu ya, karena ada orang tua yang sanggup membagi waktu, ada juga orang tua yang nggak sanggup bagi waktu dia. Karena apa? Karena kalau dibaginya lagi waktu mendampingi anak belajar, gimana dia cari uangnya kalau dia jualan di pasar? Ya, nah, paling dia nanti mungkin juga bisa analisisnya begini, setiap orang tuh punya waktu misalnya 18 jam ya, di luar dari jam istirahat malamnya itu, berapa jam yang dia mendampingi anaknya. Taruhlah dia nggak bisa mendampingi, berapa jam orang tua ini yang bertanya kepada anaknya sudah mengerjakan PR atau belum. Nah, jadi nanti dari 8 ini nanti bisa kelihatan tuh polanya tuh, Freya. Ternyata 3 ibu-ibu ini, dia konsisten untuk disiplin mengatur waktunya sehingga nanti seimbang dia, selaras dia antara mendampingi anak belajar dengan mengurus rumah tangganya dengan mencari nafkah. Atau bagaimana komposisinya, setiap ibu rumah tangga atau setiap keluarga beda-beda. Atau mungkin juga ada orang tua yang memang sama sekali dia nggak ada pedulinya sama anak-anaknya. Dia mau belajar ya terserah, mau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting dia melihat ya ini kan memang masanya masa yang darurat, ya sudahlah. Dan dia juga tidak punya mood juga, tidak punya minat juga mau mendampingi anak belajar. Ya, karena dan Freya ingat begini, kalau menjadi guru di rumah, karena ada kata-kata menjadi guru di rumah ini, ibu berasumsi ini adalah orang tua yang anaknya pada level SD, betul nggak? Ada. Karena kalau pada level SMP sama level SMA, anak-anak itu sudah mulai agak terbentuk kemandirian belajarnya dan mereka nggak suka juga didampingi sama orang tua. Iya, kebanyakan. Nah, jadi Freya harus jelas-jelas informannya ini nanti. Mana ada informan? Ya, karena di sini Freya khusus membahas mengenai guru di rumah. Nah, asumsi ibu adalah ini adalah anak SD ya, karena ibu kan punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA. Untuk anak ibu yang SMP sama SMA nggak ada ibu dampingi lagi. Paling ibu tanyain aja, udah dikerjain belum PR-nya? Sampai mana PR-nya? Paling gitu aja, paling 2 kalimat itu aja. Tapi untuk anak yang SD, ya, itu ibu bacakan itu bukunya itu. Ibu lihat bagaimana dia menulis. Ya, ibu perhatikan betul apa salahnya dia menjawab soalnya tuh. Justru anak-anak SD ini kalau nggak didampingi emang nggak betul-betul lepas belajarnya. Nah, jadi kenapa perlu ada guru di rumah itu akan terkait juga dengan kebutuhan si anak, Freya. Jadi Freya harus analisis juga bagaimana kebutuhan anak untuk didampingi. Tidak seluruh anak butuh didampingi. Ya, ada anak yang memang bisa belajar mandiri. Ada anak yang memang dia harus didampingi. Kalau nggak dipelototin sama emaknya itu belajar memang nggak ada PR yang dibuat. Bahkan Sabtu lo emak itu menulis gitu kan. Nah, lo nggak berang-berang lo stay kan. Nah, itu kan beda-beda. Gimana? Emang itu keluhannya. Keluhannya di sekitar rumah Freya ini emang banyak orang tuanya tuh anaknya masih kecil-kecil, Bu. Iya. Kayak baru masuk SD.
Nah, itu harus dijelaskan itu di bagian metodologi, bagian informannya. Adalah nah ini bagaimana peran orang tua selama pembelajaran di rumah atau study from home melalui daring. Ya, nah ini harusnya bagaimana peran orang tua ini terlalu umum ini tujuannya, Freya. Tapi kan kalau kalau kalimatnya adalah membagi waktu kan jelas yang mau Freya teliti itu apanya. Tapi kalau bagaimana peran orang tua itu peran apanya? Ini terlalu umum Freya buat apanya tujuan penelitian ini. Bagaimana peran orang tua? Peran dalam hal apa nih? Apa sih gitu pertanyaan orang? Peran dalam hal menyediakan makanan bisa juga, peran dalam meminjamkan HP bisa juga, peran dalam membelikan pulsa bisa juga, peran dalam menjawab pertanyaan anak kalau dia kesulitan belajar juga bisa. Terlalu luas ini Freya kalau untuk artikel pertanyaan bagaimana peran orang tua. Peran yang mana dulu nih yang mau Freya teliti secara lebih spesifik? Ya. Ya, Bu. Oke. Jadi menurut Ibu ini hapus saja. Freya harus fokus dengan yang satu masalah saja, ya, yakni misalnya pembagian waktu tadi, ya. Atau bisa juga masalah lain yang Freya temukan ya, bagaimana artikel ini adalah menganalisis bagaimana orang tua, ya, membantu anak dalam hal menjawab, dalam hal penyelesaian tugas, PR maupun ujian. Itu kan jelas lagi tuh Freya. Jadi perannya itu harus jelas. Peran yang mana dulu nih? Terlalu banyak kalau mau dilihat peran orang tua di rumah tangga itu. Nah, memang ada peran belajar. Nah, peran belajar ini harusnya kan Freya buat dulu, buatkan lagi kamar-kamarnya apa. Dalam belajar itu kan banyak itu. Mulai dari menyediakan fasilitas itu bagian dari peran orang tua juga dalam belajar. Ya, mulai dari menyediakan uang untuk beli pulsa itu juga bagian dari peran orang tua. Mendampingi anak ketika dia kesulitan membaca itu juga peran orang tua. Kesulitan anak ketika dia tidak mau mengerjakan PR, malas dia ngerjain PR, peran orang tua. Lah bosan yang ngerjain PR kok di rumah anak-anakku kan. Nah, mengarengkang sih lagi kerjaan PR tuh lah, ya enggak kan. Nah, itu gimana itu peran orang tua? Jadi peran orang tua dalam menghandle emosinya menghadapi anak yang malas belajar itu juga peran orang tua. Ya kan? Nah, banyak perannya Freya. Jadi jangan dibikin umum. Kalau dibikin umum, Freya sendiri nanti yang kesulitan untuk mengidentifikasi perannya. Ya. Iya, Bu. Nah, ini metode lagi. Metode penelitian yang bilang adalah metode kualitatif mengarah kepada fenomenologi, informan. Ini masyarakat, sebutkanlah yang 8 orang tadi tuh Freya. Oh, sebutkan orang. Iya. Berarti nama orangnya disebut atau? Enggak, jumlahnya saja. Informan penelitian ini adalah yang 8 orang tuh ada bapaknya, ada ibunya atau gimana? Atau hanya ibu-ibu saja? Ibu aja, Bu. Nah, adalah berarti spesifik lagi peran ibu. Kenapa nggak langsung aja peran ibu di sini? Karena orang tua ada ibunya, ada ayahnya harusnya gitu kan? Iya, peran ganda ibu. Kan lebih spesifik lagi jadinya. Enak, Bu. Nah, peran ganda ibu masa pandemi COVID-19. Nah, ini bisa masuk ke jurnal gender laku ini kalau kayak gini nih. Ya kan? Nah, jadi informan penelitian ini adalah 8 orang ibu-ibu. Harusnya bikin begitu. 8 orang ibu-ibu. 8 ibu yang memiliki anak, adalah ibu yang anaknya masih bersekolah. Sekolah apa dulu nih? Harus spesifik. Level apa? Tingkat apa? Mau SMP, SD atau gimana? Hasil penelitian yang 8 orang ini SD. Tingkat SD, gitu kan? Jadi mengarah pada kajian fenomenologis. Ya, kenapa kajian fenomenologis, Freya? Kenapa nggak jenis mengarah pada kajian deskriptif saja? Jangan fenomena. Fenomena apa yang mau diangkat kalau
Kalau kita mau menganalisis pembagian waktunya aja. Benar. Deskriptif saja, jangan fenomenal. Fenomenologis itu nanti kita bicara sebuah fenomena, ya luas sekali itu kalau fenomena. Fenomena itu fenomena pandemi COVID-19 itu bisa itu. Tapi kalau bagaimana si ibu itu dia bagi waktu untuk anaknya, bagaimana dia masak, bagaimana dia kerja, bagaimana dia, itu nggak perlu fenomenologis itu, Mbak Freya. Deskriptif saja. Ya fenomena itu lebih kepada masyarakat gitu ya, karena ada eksternalnya, ada internalnya, ada politiknya di situ dan sebagainya. Baru fenomena. Ya. Nah, selama berapa lama penelitiannya? Kemarin kan berapa? Harus dituliskan. Dari Metode penelitian adalah metode penelitian dari mulai kualitatif. wawancara Ya, berapa lama? Berapa bulan itu? Kapan tugas wawancara aku ya? Ada 2 bulan. Ada, Bu. Lebih kayaknya bosannya pas tugas wawancara waktu itu, Bu, ada wawancara Selama 3 bulan. Dari bulan apa? bulan apa? Sebutkan bulannya, jadi jelas. Informannya siapa, berapa lama. Nah, yang Wijaya sama Ibnu langsung dirubah itu ya, abstraknya ya. September, Bulan Oktober, September, Oktober, November. November 2020, kan? Baru temuan. Nah, kalau dokumen pasti nggak ada ya. Berarti Freya kan analisis datanya hanya menggunakan 2 sumber ya. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi ya. Iya. Karena nggak ada dokumen. Dokumen itu kalau dalam penelitian seperti Freya ini nggak ada dokumen sih yang perlu di. Penelitian ini bukan membuktikan ya, menemukan aja, jangan membuktikan karena kita nggak bikin pembuktian di depan. Penelitian ini menemukan. Menemukan. Nah, ini yang Ibu bingung nih Freya. Orang tua merasa pembelajaran di rumah efektif. Namun, nah ini yang Ibu bilang, kok begini sih bikin kalimat? Sudahlah dia efektif, tapi ada juga kalimat tidak efektif. Nah, ini kacau balau Freya biar kalimat nih Freya. Kontradiktif nih antara kalimat satu dan kalimat berikutnya. Yang benarnya apa nih? Efektif atau tidak efektif belajar di rumah itu? Tidak sebenarnya, Bu. Nah, itu udah bilang aja, jujur aja. Orang tua tuh bilang dia senang, ada yang nggak senang, Bu. Yang dari 8 orang ini aja, jangan pindah ke informan yang lain. Dari 8 orang ini yang bilang efektif berapa? Banyak yang enggaknya, Bu. Banyak yang enggak. Banyak yang enggak ini dari 8 berapa orang? Dari 8 orang ini paling 6 orang yang enggak, Bu. Yang tidak. Paling 2 orang gitu. Ah, berarti kan udah kelihatan itu. Kenapa ada 2 orang yang bilang efektif? Ya, kenapa ada 6 orang yang bilang tidak efektif? Nah, tidak efektifnya ini harus kita lihat lagi dari tujuan analisis Freya dalam hal pembagian waktu. Ya, pembagian waktu. Ada yang orang tuanya itu emang ibu rumah tangga. Nah, yang 6 ini ibu rumah tangga atau bekerja atau gimana? Bekerja. Ya. Pedagang. Efektif bilang ibu rumah tangga juga. Rumah tangga. Ya? Yang efektif ibu rumah tangga, Bu. Kalau yang ibunya mencari nafkah tidak efektif. Iya, soalnya susah bagi waktu katanya. Soalnya kalau ada yang pedagang, ada yang jual sayur gitu, Bu. Jadi susah dia bagi waktu. Nah, itu yang dituliskan di sini. Penelitian ini menemukan bahwa bagi perempuan yang ikut mencari nafkah ya, mengalami kesulitan mendampingi anak belajar yang mengakibatkan perempuan yang ikut mencari nafkah
Yang mengakibatkan, nah kalau dia nggak bisa mendampingi anak, akibatnya apa, Freya? Ketinggalan anaknya, Bu. Mengakibatkan, Apa tuh nama tuh? Lalai. mengakibatkan anak tidak belajar, Tugasnya mengakibatkan tidak selesai. anak tidak Belajar tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu misalnya. Ya, karena emang itu ibu aja sampai pukul 9 malam itu ibu disuruh submit tugas oleh ya, ustazah anak-anak ibu itu. Kalau lewat dari pukul 21 malam, lewat berarti tugas hari itu. Gitu kan? Nah, jadi ibu nggak tahu nih. Nah, harus ditanyakan juga sama anak-anaknya. Ini kalau ama awak PK pasal, manggale sayu, ndak bisanya menolongan awak buat PR, mbak aja dinyulai. Nah, harusnya Freya juga tanya si anak, konfirmasi ke anak juga. Tuh Mbak Ale, kalau ndak ada ama, mangonan belajar, mbak caranya apa jawi anaknya Freya? nggak bisa belajar, Bu. Soalnya HP dibawa sama mamanya, Bu. Ah, berarti kan persoalannya ndak sekedar mendampingi menjawab soal, ya, karena dia harus pakai HP. Bahwa perempuan yang ikut mencari nafkah mengalami kesulitan mendampingi anak belajar, mengalami, berarti kan temuannya Freya, ibunya mencari nafkah, lalu kesulitan mendampingi anak belajar yang mengakibatkan anak tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, gitu kan? Gimana yang HP tadi ini gimana kalimatnya kira-kira masuknya? Mengalami kesulitan mendampingi anak belajar serta mendampingi anak belajar. Kesulitan mendampingi anak belajar yang mengakibatkan anak tidak bisa menyelesaikan tugas serta gimana cara HP? Perempuan yang ikut mencari nafkah mengalami kesulitan mendampingi anak belajar dan medianya itu nggak ada, nak Bu. Mengalami kesulitan mendampingi anak belajar dan menyediakan fasilitas yang tidak bisa menyediakan fasilitas berupa HP. Bahwa bagi perempuan yang ikut mencari nafkah, bagi perempuan yang ikut mencari nafkah mengalami kesulitan mendampingi anak belajar, termasuk menyediakan HP, termasuk menyediakan fasilitas HP sebagai media pembelajaran. Sebagai media belajar. Media belajar. Nah, gitu kan? Nah, hal ini mengakibatkan tidak dapat anak tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu serta ketinggalan pelajaran, kan? Oke. Namun temuan ini penelitian ini juga menemukan bagi perempuan yang tidak mencari nafkah, kan? Ibu rumah tangga aja yang mencari nafkah, tidak mencari nafkah, yang berstatus ibu rumah tangga gitu ya. Iya, Bu. Dapat maksimal. Gitu kan? Dapat maksimal mendampingi anak mengerjakan mendampingi belajar sehingga anak dapat mengerjakan
tepat waktu. Mengerjakan tugas. Nah, berarti temuannya Freya ini aja, Freya. Iya, Bu. Yang dalam pengerjaannya bisa dibantu oleh orang tua di rumah. Ini udah beda lagi nih. Iya, Bu. Ini salah. udah beda lagi masalahnya bahwa pemberian tugas dalam dibantu orang tua di rumah. Ini maksud Freya apa ini yang mau disampaikan di sini? Itu yang maksud Ibu di atas tuh, Bu, tapi sebagian ada yang bilang efektif, sebagian lagi tidak. Jadi, Bahwa bagi perempuan yang ikut mencari nafkah menemukan bahwa bagi perempuan yang ikut mencari nafkah mengalami kesulitan mendampingi anak belajar, termasuk menyediakan fasilitas HP sebagai media belajar. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu serta tertinggal dalam hal pelajaran. Tertinggal pelajaran. Dan juga menemukan bahwa bagi perempuan yang tidak mencari nafkah atau berstatus ibu rumah tangga, dapat maksimal mendampingi anak belajar sehingga anak, misalnya anak, bisa nggak kita, dari hasil penelitian yang 2 ini, anaknya berprestasi atau enggak? Yang 2 ini, iya, Bu. Sehingga anak cenderung berprestasi, misalnya gitu kan. Cenderung berprestasi di sekolah. Jadi, apa kira-kira kesimpulan kita di sini? Kesimpulan Freya dari temuan ini apa nih, yang satu paragraf ini? Masuk kesimpulan. Konten ini menunjukkan seorang anak membutuhkan dampingan orang tua. Konten ini menunjukkan bahwa anak membutuhkan dampingan orang tua. Perlu ada pendampingan bagi anak, baik oleh orang tua maupun guru atau masyarakat untuk dapat belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Jadi kesimpulannya perlu ada pendampingan bagi anak baik oleh orang tua, gitu kan, maupun guru atau masyarakat untuk dapat belajar di rumah selama pandemi. Belajar di rumah selama. Jadi anak-anak tuh kalau nggak didampingi nggak bisa dia. Nah sekarang kan penelitian yang Freya kan ibu itu nggak bisa dia kalau dia lagi cari nafkah mendampingi anak. Bukannya dia nggak mau mendampingi anak, tapi karena dia berperan juga sebagai pencari nafkah, ya, maka ada hal dalam hal pendampingan anak belajar di rumah yang terabaikan, kan itu tuh yang temuannya Freya. Iya, Bu. Nah, jadi solusinya Freya harusnya di bagian bawah itu adalah harus ada identifikasi dari guru, ya, siapa-siapa orang tua yang memang tidak bisa mendampingi anaknya. Nah, kalau ada upaya dari sekolah itu untuk mengidentifikasi ini orang tuanya bisa nih mendampingi si A dan si B, tapi kalau si A, si C dan si D dan seterusnya ini dia nggak bisa orang tuanya karena orang tuanya kerja di pasar atau di mana gitu kan. Nah, untuk ini sekolah harus ada upaya. Misalnya gurunya itu harus bikin kelompok belajar misalnya. Atau mungkin sesama anak-anak muridnya itu harus bikin juga kelompok belajar didampingi oleh temannya yang pintar misalnya gitu. Atau mungkin RT di situ punya inisiatif mendirikan sebuah rumah belajar. Itu usulannya Freya nanti di bagian kesimpulan. Iya, Bu. Kayak solusi kan, Bu?
Solusi kan jawaban dari masalah. Masalah kita kan ini tadi. Masalahnya ini adalah orang tua memiliki keterbatasan. Ini kan masalah kita ini. Nah, di bagian kesimpulan harusnya Freya buat untuk mengatasi keterbatasan orang tua itu apa upaya kita? Apa yang harus kita usulkan? Usulkanlah bahwa guru-guru tuh harus turun gunung juga dia. Jangan hanya bisa merintahkan tugas, kerjakan ini melalui HP, melalui PDF, nanti setornya ke Google Form, nanti isi absen di Google Form. Nggak bisa seperti itu gurunya. Guru itu harus bisa dia memberikan perlakuan-perlakuan khusus terutama bagi anak-anak yang nggak bisa didampingi sama orang tua. Kenapa? Orang tua punya keterbatasan masalahnya kita ini. Iya, Bu. Nah, kan enak jadinya ceritanya tuh, Freya. Ada, Bu. Maksudnya ada apa nih? Guru yang begitu. turun. Enggak, ada guru kemarin tuh ada tanya, ada guru tuh yang turun langsung ke rumah. Ya itu kan mengatasi ya. Karena apa? Karena menurut civic education, pendidikan kewarganegaraan, usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini harus dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Kan itu yang belum ada lagi di iklim kita ini di Indonesia, ini kan belum ada lagi. Iklim bagaimana ada sinergi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Selama ini pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya tertuju pada satu tempat yang namanya sekolah. Orang tua dia nggak mikir, masyarakat juga nggak mikir. Sekolah adalah tempat belajar untuk tempat mendidik anak-anaknya. Nah sekarang di masa pandemik ada perubahan paradigma. Nah perubahan paradigma itu yang harus Freya tuliskan dalam artikel ini. Iya, Bu. Ya, oke. Freya, ini waktu sudah pukul 12 ya. Kan Freya udah bisa lihat ya bagaimana Ibu menuliskan sebuah abstrak ya untuk Freya ini sehingga dia menjadi lebih bagus. Nanti kalau ada waktu Ibu baca lagi artikel Freya ke bawah, tapi logikanya adalah Freya harus kita sesuaikan dengan abstrak yang kita bicarakan pada saat ini ya. Logika menulisnya ya yang ke bawah itu ya. Ya, Bu, Freya perbaiki lagi. Lebih jelas lagi ya, seperti apa kondisi ke-8 ibu-ibu itu dalam mendampingi anaknya. Oke, Wijaya masih bergabung? Wijaya? Oke, punya Wijaya lagi yang Ibu bahas ya? Punya Wijaya lagi yang Ibu bahas? Iya, iya. Mari kita lihat punya Wijaya. Siapa itu baru punya Ibnu. Wijaya, udah jadi Wijaya yang bahasa Indonesianya? Baru saya translate tadi, Bu. Mana dia? Di WA. Di WA, sebentar ya. Di WA. Ibu lihat dulu di WA. Ya, Bu. Soalnya mau ibadah juga, Bu. Mau ibadah ya? Oke. Ini ya? Ini yang Indah Wijaya Lase artikel ini ya? Iya. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir, coba Ibu buka. Ini, oke. Ini Wijaya ya. Kemandirian belajar di masa pandemik COVID-19 di RT 1 Ombolata, Kabupaten Nias Utara. Oke, ini masih sama dengan si apa ya? Rea ya? Iya, Bu. Punya nggak jauh-jauh beda. Nah, ini kemandirian belajarnya mandiri belajar anak ya? Iya, Bu. Kelas berapa? SD, SMP, atau SMA? Level SMP. Saya udah cantumkan di abstrak saya khusus anak-anak SMP di RT 1 Ombolata, Bu. Tambahkan judulnya itu kemandirian belajar siswa SMP. Nah, itu ya. Ya. Jadi jelas, karena kalau anak SD seperti yang Ibu sampaikan di penelitiannya Freya itu nggak mungkin dia mandiri di masa COVID-19. Nah, di RT 1 Ombolata ini nggak usah lah terlalu panjang. Jadi kemandirian siswa belajar siswa SMP di masa pandemi COVID-19, kalau Ibu cukup ini saja. Keterangan itu ada di RT, ada di Nias Utara, itu nanti di bagian metodologi. Jadi Ibu langsung coret di sini aja ya, nanti ya. Oke, Bu. Oke. Kemandirian belajar siswa SMP di masa pandemi COVID-19. Oke, dah cukup itu aja judulnya. Mari kita lihat abstraknya ya. Ya, Bu. Abstraknya ingat saya lagi minimal adalah 300 kata. Kalimat pertamanya adalah
yang menjadi latar belakang. Jadi ya, latar belakangnya itu apa? Kenapa Wijaya ingin meneliti mengenai kemandirian siswa? Latar belakangnya apa? Di lingkungan saya, Bu, kebanyakan kalau di masa pandemi ini anak-anak nggak ada eh, belajar. Mereka sibuk sama main-main, main layang-layang, main kelereng, eh, dan bahkan anak SMP sekarang sudah pintar pakai apa, merokok gitu karena akibat lingkungan tadi. Jadi belajar itu di di dikasih di atas dulu. Jadi belajar nggak mereka hiraukan lagi. Pada Maksudnya saat ujian kalimat aja itu baru. sebagai latar belakang, kalimat pertamanya itu dibuatkan, yang shocking tadi itu, kalimatnya itu yang menjadi masalahnya apa. Selama pandemi COVID-19, siswa usia SMP memanfaatkan waktunya Ya. dengan bermain, kan gitu. Langsung aja buat masalahnya apa. Bermain bersama teman-teman, dan tidak menganggap penting proses pembelajaran yang harus mereka lakukan. Begitu Wijaya, langsung aja masalahnya. Yang jadi latar belakangnya apa ini? Kok penelitiannya mengenai kemandirian siswa? Ya. Latar belakangnya adalah ya selama penelitian siswa usia SMP, ya siswa usia SMP dalam kurung misalnya usianya kan berarti kan 13 sampai 15. 13. Ya, Bu. Nah, memanfaatkan waktunya dengan bermain bersama teman-teman dan tidak menganggap penting atau justru melupakan gitu kan. Dia anggap penting proses pembelajaran yang harus mereka lakukan di rumah. Nah, penelitian ini langsung lu metode lagi. Bertujuan ya, penelitian ini bertujuan dulu. Apa tujuannya? Tujuannya apa si Wijaya penelitian mengenai kemandirian ini? Apa yang mau dilihat? Tujuannya saya termasuk mendorong anak SMP ini supaya belajar lagi, Bu. Nggak bisa. Kalau kita ingin mendorong itu tuh namanya kegiatan pengabdian masyarakat. Harus ada aksi yang Wijaya lakukan. Aksinya adalah memberikan penyuluhan, memberikan himbauan. Itu namanya mendorong. Tapi yang mau kita teliti ini apa ini? Dari fenomena mengenai anak-anaknya banyak main ini. Kalau menyadarkan anak-anak ini bisa, Bu? Nggak bisa. Itu harus ada aksi. Apa aksi Wijaya untuk menyadarkan? Sama seperti si Freya tadi ya, dia akhirnya setelah melihat ibu-ibu itu punya keterbatasan dalam hal mendampingi anak, maka tujuan penelitiannya adalah bagaimana dia melihat si ibu-ibu itu membagi waktu. Jadi dia lihat apa yang sudah terjadi di belakang. Kalau menyadarkan itu kegiatannya yang bersifat pengabdian itu harus ada aksi itu Wijaya. Apa tujuannya? Ya, kita lihat anak-anak SMP ini main ya, dia main layang-layang, dia merokok, dia ngumpul-ngumpul, dia main gitar, dia nonton HP atau main game atau nonton TV misalnya gitu kan. Artinya kalau kita lihat nah dalam waktu dia yang di rumah selama 18 jam itu ya, waktu yang dihabiskan untuk bermain itu habis aja waktunya untuk bermain ya, paling dia pulang ke rumah untuk makan, dia pulang ke rumah untuk mandi, istirahat. Tapi selebih itu dia main lagi sama teman-teman. Tidak ada waktu tanpa bermain kalau bagi anak SMP. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena seperti itu, kita bikin penelitian, tujuan kita apa? Tujuan kita penelitian tentang mereka itu apa? Supaya mereka punya sikap kemandirian dalam belajar, Bu.
harusnya penelitian ini bertujuan pakai menganalisis ya, karena anak S2 ya, menganalisis penyebab aja, penyebab dan akibat dari ya penyebab dari akibat dari perilaku, sikap dan perilaku siswa SMP selama COVID-19, selama masa pandemik. Ya, sebentar, kita pikirkan ini dulu. Jadi, kalau kita lihat anak-anak bermain, ya apa sih sebabnya mereka hanya bermain, kan gitu analisis kita. Dan kalau mereka hanya bermain sepanjang hari, dari pagi sampai malam, apa akibatnya? Kenapa nggak ini aja, Wijaya? Jadi dilihat apa sebab dan dari sikap bermain mereka itu, dan apa akibatnya bagi pendidikan misalnya. Penyebab dan akibat dari sikap dan perilaku SMP terhadap, kira-kira nyambung nggak dia sama hasil penelitian? Nggak dibahas mengenai kenapa sih anak-anak itu selalu bermain gitu? Enggak saya bahas itu. Yang dibahas apanya? Saya bahas mengenai ada anak yang didampingi oleh orang tua dan yang tidak yang didampingi orang tua dalam pembelajaran itu cenderung prestasinya meningkat, sedangkan yang tidak didampingi itu prestasi anak itu cenderung menurun. Nah, berarti ini sama dengan si Freya. Berarti kalau mau lihat orang tua mendampingi, berarti fokus kita nggak pada si anak lagi. Berarti fokusnya si Wijaya sama dengan fokusnya Freya. Sama-sama melihat bagaimana peran orang tua mendampingi anak belajar selama masa pandemi, kan gitu. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, berarti judulnya bukan kemandirian belajar siswa. Kalau yang mau dilihat nih ada orang tua yang mendampingi, ada yang enggak. Itu sama dengan si Freya, penelitiannya si Wijaya. Rumusan masalahnya. Nah, si Freya tadi latar belakangnya langsung merujuk pada orang tua. Dia lihat orang tua. Kalau sekarang Wijaya lihat anak-anaknya. Ya. Kalau kita melihat anak-anak yang seperti itu, ya anak-anaknya main nongkrong. Misalnya ibu lihat anak-anak nongkrong depan rumah ibu, pasti ibu mikir, kenapa nih anak-anak ini nggak belajar nih? Apa nggak ada PR mereka? Apa nggak punya rasa tanggung jawab kah namanya? Apa rasa kepedulian dia? Kenapa dari pagi sampai sore main sih kelajuannya, kan gitu? Ya. Nah, itu kan kalau lihat anak-anak. Nah, sekarang penelitiannya si Wijaya ini yang dilihat anak-anaknya apa orang tuanya? Anak-anaknya, Bu. Anaknya, berarti nggak bisa lagi kita bicara mengenai pendampingan orang tua. Yang kalau kita lihat anak-anak usia SMP itu informannya berapa anak-anak yang diwawancarai? Ada 3 kemarin, Bu. 3 tuh masih kurang itu. Jangan 3. Misal 3 anak-anak main-main bisa jadi penelitian, jadi artikel. Harusnya ya kayak ya minimal 8 atau berapa anak-anak lah. Apa sih yang ada dalam pikiran anak-anak itu dalam masa pandemik ini? Jadi temuannya si Wijaya itu nanti adalah selama masa pandemik, anak-anak menganggap ini adalah masa libur yang panjang. Gitu loh. Masa pandemik adalah masa di mana mereka tidak lagi terikat dengan tugas-tugas sekolah. Masa pandemik adalah masa kebebasan bagi mereka. Nah, asumsi pikiran anak-anak itu yang harusnya dieksplor dalam artikel ini, Wijaya. Apa sih nih pikiran anak selama masa pandemik? Masa pandemik adalah masa bermain game sepuas-puasnya. Masa pandemik adalah bermain bola sepuas-puasnya. Masa pandemik adalah kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Jadi paradigma anak-anak selama masa pandemik itu apa di situ? Itu yang harusnya dieksplor kalau mau penelitian tentang anak-anak. Sehingga nanti mereka lupa itu. Mereka tidak pernah merindukan sekolah. Mereka rindu sekolah nggak? Pernah nanya nggak? Pengen sekolah nggak? Gitu. Wijaya. Mereka lebih cenderung kayak gini terus, Bu. Karena mereka bebas katanya. Ada nggak dituliskan dalam hasil penelitian? Enggak ada, Bu.
Nah, jadi ini yang latar belakangnya itu ya karena Wijaya melihat bahwa anak usia SMP itu memanfaatkan waktunya dengan bermain bersama teman-temannya dan tidak menganggap penting proses pembelajaran. Ini kenapa ini bisa begini? Kan itu yang mau dianalisis. Begitu Wijaya. Ya. Penelitian ini bertujuan menganalisis ya. Kalau Ibu ya, kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti kalau mau akan dirubah nanti belakangan lah ya, karena sudah artikelnya sudah mau submit ke jurnal ya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab ya penyebab perilaku anak-anak menghabiskan waktunya dengan bermain dan lupa dengan sekolah. Itu aja tujuannya. Kenapa sih anak-anak itu dia menghabiskan waktunya bermain, kok bisa lupa sih di sekolah gitu? Nah, apa sih sebabnya anak-anak itu suka begitu kan ngobrol lama gitu sama anak-anak SMP itu kan. Badek, kok bisa lupa sih sekolah gitu? Ya karena berarti sekolah itu ya metodenya lagi dulu ya, metode. Nah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif juga ya? Iya, Bu, deskriptif. Deskriptif dengan mewawancari berapa anak-anak? Berapa anak-anak? Ya. 8 anak-anak. Cari lagi anak-anaknya ya. 8 siswa. 8 siswa SMP di baru sebutkan di RT apa? RT tadi RT berapa? RT 1 Ambolata, Bu. RT 1 Ambolata. Ambolata. Ya. Ambolata begitu ya? Ombolata. Iya, Ombolata. Ombolata, Nias Utara, gitu ya? Ya, Bu. Nias Utara. Selama berapa lama? Selama berapa wawancaranya, observasinya? Kemarin observasi sejak bulan 9, Bu. Kalau kita kumpulkan berapa lama waktunya? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan lah. Selama 2 bulan, bulan apa misalnya? September, Oktober, dikumpulkan aja? Iya, Bu. September, Oktober. Nah, baru masuk temuan. Peneliti menemukan bahwa terdapat ya 3 sebab misalnya mengapa siswa SMP, mengapa informan aja deh, informan menghabiskan waktunya dengan bermain, yakni apa kira-kira sebab pertamanya? Coba kita explore di sini. Kenapa dia menghabiskan waktunya dengan bermain? Kenapa sih sukanya main itu anak-anak itu? Hasil ngobrolan Wijaya dengan anak-anak itu? Karena menurut mereka belajar itu sakit. Kalau main-main kan nggak terasa. Lebih senang main-main sama teman-teman dibandingkan belajar. Bagi informan, bermain menimbulkan kesenangan, gitu kan? Ya, kesenangan. Kesenangan yang tidak mereka dapatkan masa sekolah. Jadi di sekolah mereka bermain tapi nggak seasik ini gitu ya? Iya, nggak seasik. Bagi Ivan bermain pada masa pandemik menimbulkan kesenangan karena waktu bermain lebih panjang kan? Ya. Lebih panjang dari sebelumnya. Ya,
Ya, maksudnya dari sebelum masa pandemik. Oke, yang kedua apa lagi? Kesenangan, apa lagi kira-kira sebabnya? Mereka kalau sekarang kan mereka nggak sekolah lagi. Biasanya orang itu kalau sekolah jalan kaki orang itu mau ke sekolah, jadi capek rasanya katanya. Waktu bermain lebih panjang. Sekolah bagi mereka memerlukan kerja keras gitu ya, Ya. dan pengorbanan karena situasi ya, alam dan fasilitas yang tidak memadai gitu ya. Nah, itu kan faktor eksternal itu. Jadi mereka emang lebih senang main ya karena waktunya lebih panjang. Kalau sekolah mereka itu lebih kerja keras ya karena faktor alam ya dan fasilitas yang tidak memadai. Jadi nggak ada kendaraan gitu ya? Ya. Kendaraan umum nggak ada? Kendaraan umum nggak ada. Nanti kadang mereka nebeng-nebeng aja. Oke. Apalagi yang ketiga, kenapa mereka sukanya main? Kenapa mereka suka main? Hanya ini aja. Nah, orang tuanya seperti apa? Gurunya seperti apa? Kalau orang tuanya Nggak pedulian juga atau gimana? Atau sudah capek gitu buat ngingetin anak-anaknya? Bukannya nggak peduli sebenarnya, Bu. Itu orang tuanya juga kan malam baru pulang untuk kerja cari nafkah sehari-hari. Jadi kenapa mereka itunya sukanya bermain bersama teman-temannya? Karena orang tua tidak bersama mereka pada waktu siang hari. Orang tua tidak dapat mendampingi anak karena bekerja hingga larut malam. Nah, jadi ini lebih kompleks sebenarnya dari masalah anak-anak yang lainnya ya, karena orang tuanya bekerja lebih malam, kemudian situasi alamnya lebih keras, fasilitasnya tidak memadai, ya udah masa pandemik adalah masa untuk bermain bagi mereka. Yang keempat ada nggak misalnya guru, bagaimana gurunya? Guru juga nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah aja. Pasrah. Soalnya fasilitas seperti internet kadang kurang. Gitu. Ya, guru tidak memaksa ya. Nah, nggak ada paksaan ya, guru tidak memaksa untuk siswa belajar optimal karena fasilitas internet dan handphone ada apa yang tidak memadai. Nah, kan menarik jadinya nih, apa Wijaya? Menarik ini. Ya, jadi jangan dikira masa pandemik ini sama semua wilayah, sama semua keadaan siswa, itu kan. Yang ada di Nias Utara justru masa pandemik adalah masa bermain, ya. Kalau Ibu dikasih judul ini bukan kemandirian ini lagi. Pandemik adalah bermain. Masa pandemik adalah masa bermain bagi siswa SMP. Kalau Ibu bikin judulnya begitu. Jadi lebih kelihatan hal yang menarik dari temuannya si Wijaya ini. Jadi peneliti menemukan bahwa terdapat 4 sebab mengapa informan menghabiskan waktunya dengan bermain, gitu kan? Iya, Bu. Apa kesimpulannya? Apa bisa kita simpulkan? Simpulan kita apa? Apa jawaban kita dari masalah ini? Yang tidak menganggap penting itu menyimpulkan bahwa pada wilayah, kita kaitkan pada wilayah, itu masuk wilayah gimana ya kira-kira di Nias Utara itu? Wilayah terisolirkah atau wilayah yang cukup kekotaan atau gimana itu di daerah ini? Ombolatan Nias Utara. Terisolir juga, Bu, termasuk terisolir. Terisolir, kebijakan. Nah, kita pendidikan kewarganegaraan kan di sini nih.
kebijakan pembelajaran daring. Tapi emang daring juga di situ, nggak ada gurunya nyuruh anak-anaknya sekolah, nggak ada. Nggak ada, cuman ngambil PR, nanti anak ambil tugas di sekolah, baru balik lagi. Seminggu setelah itu baru dikembalikan di sekolah. Tapi kadang anak entah apa aja yang dibuatnya, mereka serahkan Betul. aja. Nah, itu. Kebijakan belajar daring tidak efektif. Gitu kan? Pada wilayah terisolir, kebijakan belajar daring tidak efektif. Tidak efektif karena karena fasilitas gitu kan. Dan situasi alam yang keras. Gimana ya? Bahwa pada wilayah terisolir kebijakan belajar daring tidak efektif karena ketiadaan fasilitas dan minimnya semangat iklim akademik dan minimnya iklim akademik. Nah, gitu. Sehingga diperlukan kebijakan khusus bagi masyarakat seperti Ombo apa nih, kecamatan ya? Itu desanya, Bu. Oh, desa. Seperti kalau kabupatennya utara. Masyarakat desa Ombo Lata, Kabupaten ya, Saudara. Udah ada jadi ini apanya. Oh, gimana sekarang Wijaya mengeksplor yang temuan ini, ya, waktu bermain anak-anak gitu kan. Tapi jadi ini pakai teorinya adalah teori belajar, bahwa ada faktor-faktor yang menentukan semangat siswa belajar itu karena faktor eksternal dan faktor internal. Dan faktor eksternalnya tadi karena alamnya keras gitu kan. Kemudian tidak mungkin mereka itu ke sekolah setiap hari ya. Kemudian fasilitas juga nggak ada, kendaraan umum juga susah gitu kan. Sehingga ya sudah, mereka memilih bermain bersama teman-temannya karena memang nggak ada pilihan yang lain yang bisa mereka lakukan. Nah, itu kan teori motivasi belajar, bisa teori mengenai belajar siswa SMP ya, teori mengenai media juga, fasilitas belajar. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu bisa belajar maksimal itu bisa dicari teorinya itu, Wijaya. Ya, Bu. Ya, oke. Nanti ya kalau sama ya seperti si Freya, nanti kalau Ibu ada waktu, Ibu akan baca terus ke bawah. Tapi yang jelas artikelnya si Wijaya harus yang ininya, inti-inti temuannya harus seperti ini ya. Karena tadi kita sudah diskusikan apa latar belakangnya dan apa kesimpulannya ya. Nah, jadi judulnya lagi diubah ya, Bu ya? Ya, karena Ibu nggak lihat ini, nggak ada kemandirian belajar siswa. Ini kita nggak baca kemandirian belajar sebenarnya. Kita bicara mengenai pandemi COVID-19 adalah waktu bermain, gitu tuh sebenarnya. Bagi masyarakat di desa Omboloto ini. Ya. Nah, ya, jadi kalau Ibu punya artikel, punya penelitian seperti ini, maka judulnya Ibu rubah. Ya, misalnya bermain. Ya. Bermain pada masa COVID-19. Ini kan judul-judul yang aneh-aneh, tapi bermain pada masa gimana ya? Bermain masa bermain bagi siswa. Bukan pandemi COVID-19 waktunya bermain.
COVID-19 adalah waktu bermain bagi siswa. Kalau itu kan agak nakal judulnya kan. Iya, Bang. Tapi menarik ini, menarik. Kenapa sih jadi waktu bermain COVID-19 ini bagi siswa? Ya, karena kan ada beberapa sebab yang ada mereka hadapi gitu kan, yang tidak sama dengan di daerah yang lain gitu ya. Oke, sampai sini aja dulu Wijaya ya. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. tolong diamalkan lagi, dimaksimalkan lagi artikelnya. Jadi kalau yang seperti ini jadi menarik jadi artikelnya. Oke, Bu. Wijaya kalau ingin live silakan ya, karena sedang ibadah silakan. Ibu Ya, Bu. lanjut sama si ini. Itu rekornya nanti bisa dibagi, Bu. Oh bisa. Nah, Nanti boleh, ini kan Oke. file yang ibu tulis ini bisa. Ibnu, ibu share punya Ibnu ya? Oke, Bu. Bu, izin live ya, Bu. Iya silakan. Mana punya Ibnu tadi itu? Oke. Ibnu ini ya. Ibnu judulnya adalah pengalaman peserta didik dari status ekonomi rendah dalam menjalani pembelajaran berbasis online. Pengalaman peserta didik. Nah, oke, Ibu tanya-tanya dulu lah. Nanti mungkin judulnya kita perpendek lagi, jangan terlalu panjang judulnya. Abstrak ya Ibnu ya. Latar belakangnya apa nih? Kenapa bisa penelitiannya mengenai pengalaman peserta didik status ekonomi rendah? Apa sih yang mau kita lihat dari sini latar belakangnya? Kita lihat, Bu, dari kesulitan sekarang, Bu. Karena kan di zaman COVID ini, Bu, datang jadi tanggungan orang tua itu dua jadinya, Bu. Ya. Dia makan lagi, Bu. Baru satu lagi, beban untuk kebutuhan anak belajar di rumah. Bisa dia fasilitasnya laptop, kuota, dan lain sebagainya, Bu. Jadi yang mau kita lihat situasi yang mana nih? Yang mau Ibnu sorot masalah yang mana? Ekonominya gitu ya. Ya, ekonominya dengan terus respon siswanya, Bu. Bagaimana sih kesulitan ekonomi itu, Bu? Apa aja, bagaimana cara mereka menanggapinya seperti itu, Bu? Oke, berarti ini penelitiannya khusus masyarakat miskin gitu ya? Ya, Bu. Menengah ke bawah lah, Bu. Kalau menengah ke bawah mungkin nggak sama, menengah nggak mungkin sama persoalannya dalam hal pulsa masih bisa, tapi kalau sudah ke bawah itu kalau perangnya antara isi perut dengan isi pulsa itu kan udah beda itu Ibnu. Jadi Ibnu harus jelas nih lokasi penelitiannya yang mana, informannya seperti apa situasinya, yang menengahnya atau masuk yang bawahnya. Karena kalau yang bawah indikatornya adalah untuk makannya susah, apalagi mau beli pulsa. Nah, gitu loh, saking susahnya kehidupan mereka itu. Jadi perangnya adalah antara beli pulsa, HP, dengan makan sehari-hari. Dia cuma bisa dapat uang misalnya 20.000 per hari. 20.000 itulah mau beli paket data ikut Zoom-nya 20.000 nih paling nggak modalnya kan. Nah, apakah yang itu yang mau disorot atau yang agak lebih sejahtera? Yang agak ke bawah, Bu. Yang ke bawah. Yang berperang dia dengan antara makan dengan beli pulsa gitu. Iya, Bu. Nah, berarti kan bisa latar belakangnya itu bisa kita bikin begini. Ya, bagi masyarakat kelas bawah, gitu kan, masa pandemik. Itu, Bu, nggak terlalu kasar kali, Bu, kalau kelas bawah gitu, Bu. Ekonomi rendah gitu aja, Bu. Lebih apa aku rasa, Bu? Kata-katanya lebih halus. Ekonomi rendah, boleh. Masyarakat ekonomi rendah. Tapi harus jelas definisinya ekonomi rendah ini yang penghasilnya berapa ya. Ya, artinya berapa per bulan yang didapatkan oleh keluarga itu harus ada datanya. Ya. Bagi masyarakat ekonomi lemah gitu ya. Gitu kan? Ya, Bu. Masa pandemik COVID-19 adalah pertarungan. Langsung aja kalimatnya yang shocking gitu ya. Pertarungan antara pembelian pulsa dengan
pemenuhan kebutuhan pangan. Itu latar belakangnya. Ada istilah pertarungan itu, memang istilahnya agak ini sih agak hiperbola juga. Misalnya apa ya kalimat yang lainnya yang bisa menunjukkan ini loh masalahnya itu gitu. Nah, bagi masyarakat ekonomi lemah, masa pandemi ke-19 adalah pertarungan antara pembelian pulsa dengan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Tapi ini udah bagus kok kalimatnya menurut Ibu. Gitu ya. Oke. Oke, ini kalimat pertamanya ini ya, karena si Ibnu mau lihat seperti apa ya perjuangan struggle-nya ekonomi lemah itu dalam hal pemenuhan kebutuhan ininya gitu kan, pulsanya gitu kan. Nah, tujuannya apa? Benar, Bu. Kalau kita lihat ada fenomena masyarakat ekonomi lemah, ya, misalnya tukang beca atau pemulung atau pedagang kaki lima atau apalagi profesinya. Ini meneliti, ini menganalisis apa misalnya? Apa yang mau kita lihat dari orang yang ekonomi lemah ini, Ibnu? Bagaimana cara mereka, Bu, menghadapi persoalan ini, Bu? Penelitian ini menganalisis upaya, ya, upaya keluarga, ya. Strateginya, Bu. Ya. Kayak memanage juga. Oke, upaya aja dulu ya. Upaya keluarga ekonomi lemah dalam mengatasi tuntutan pembelajaran daring kan? Ya, Bu. Pembelajaran daring yakni penyediaan fasilitas HP dan pulsa. Kita fokus di sini aja ya, kita fokus karena dia harus beli pulsa gitu. Gimana? Fasilitas belajar gitu, Bu. Kan itu mencakup juga dia, Bu. Fasilitas belajar gitu aja. Tadi bilang apa gimana, Bu? Kalau Ibu sih langsung aja, kan jelas itu kalau dia harus punya HP yang bagus yang bisa mendownload PDF gitu kan. Dia harus bisa itu kan ada kategori HP yang bisa, ada yang enggak juga gitu kan. Bayangkanlah tiap hari nerima PDF, suruh lihat YouTube, itu kalau HP-nya nggak bagus, kan nggak bisa. Jadi kalau Ibu sih fasilitas belajar HP dan pulsa harus beli tiap hari gitu. Tapi sekarang kan ada pulsa belajar ya. Ya, Bu. Yang gratisan itu gimana? Tapi dibatasin juga, Bu. Itu kan misalnya kayak kita ini, Bu. Yang dikasih itu kadang 10 giga, Bu. Kan cuma 5 giga yang bisa diekspor untuk menjelajahi semua aplikasi. Yang lainnya untuk game. Iya. Kalau saya kan ya percuma saja kalau yang apanya itu, Bu. Hanya sekedar ada sih ada, tapi tidak memenuhi begitu, Bu. Tidak memenuhi ya. Ibu bayangkanlah 5 giga untuk 1 bulan. Saya kira kalau itu apanya kurang waktu rasa itu, Bu. Iya. Oke. Ini kita ekonomi lemahnya, keluarga ekonomi lemah, berapa keluarga yang diwawancarai? Kemarin, Bu, rencananya 15 yang udah saya data, Bu. Tapi cumannya ada yang menolak sebagian, Bu, karena dia orang tuanya sibuk. Ada memang yang nggak memberikan orang tuanya kayak gitu, Bu. Kan kadang pemikiran manusia itu, Bu, kita bukan publikasi, Bu. Kita ya penelitian dibilang kata-katanya. Tapi mereka takut sebagian, Bu. Ya, itu pendekatan si Ibnu lah gitu sama ini. Ibu aja kan ya kayak tetangga kan ngobrol di warung gitu. Jangan datang ke rumah bilang penelitian. Ngobrol di warung gitu bapak-bapaknya. Pas lagi beli apa misalnya kan di warung, misalnya bapak itu hanya tukang becak misalnya. Ngobrol sama bapak itu. Gimana Pak sekarang? Ada anak Pak sekolah Pak?
kan. Gimana Bapak? Pak? Iya nih tiap hari nuntut uang 20.000 buat beli pulsa. Nah, itu sambil ngobrol sebenarnya. Hari Memang ini gimana? memang pendekatan yang kayak gitu Bu udah dilakukan Bu, tapi kan Hmm. kita yang realnya gitu Bu, detail apanya gitu Bu. Iya Sebagian sambil ngobrol lah. iya, memang memberikan, tapi Bu, sebagian memang karena COVID ini ada juga yang nggak memberikan Bu. Jadi cuman paling banyaklah 10 Bu. Ya nggak apa-apa, 10 itu nggak apa-apa. 8 tuh udah banyak sebenarnya. Sebenarnya 5 pun kalau kita bisa dalam itu bisa bagus juga. 5 orang, 5 keluarga ya. Apalagi kalau kita boleh melihat situasi rumahnya, jadi foto ya gitu rumahnya itu seperti apa gitu kan. Sehingga memang pertarungannya itu adalah mau makan hari ini, mau sambal hari ini atau pulsa. Yang dicari itu yang seperti itu yang susahnya gitu loh, Ibnu. Ya Bu. Gimana caranya dia bisa bertahan gitu kan, tetap mengerjakan tugas. Kan itu ada anak-anak yang ada kasus yang bunuh diri, anak SMP bunuh diri, itu kan karena nggak sanggup lagi itu dia mengikuti tuntutan belajar, tapi orang tuanya kan miskin. Sampai seperti itu loh dia mengakhiri hidupnya, kan emang udah nggak bisa dia lagi, dia ingin juga belajar gitu kan, tapi orang tuanya nggak punya uang. Malahan ya masalah pulsa ini sebenarnya masalah pulsa yang harus dipenuhi setiap hari gitu kan. Oke. Nah, metode penelitian ini menggunakan sama ya, kualitatif deskriptif ya. Enggak Bu, kalau di sini saya buat Bu. Apa? Metode penelitian menggunakan berupa analisis kepustakaan atau research. Mana bisa perpustakaan? Ini kan real ini. Maksudnya ada tambahan Bu dari apa juga Bu, nanti dari berita-berita jurnal gitu Bu. Itu nggak bisa Bu? Iya, itu di bagian di bagian pembahasan harus kita masukkan jurnal, buku, berita, itu di bagian pembahasan. Tapi untuk menganalisis ini data yang dikumpulkan dari mana? Data keluarga lemahnya ini. Oke Bu. Nggak bisa murni apa kan Ibu udah bilang tadi wawancaranya itu kan bisa sama tukang beca, sama yang pemungut sampah misalnya atau tukang sampah gitu kan. Nah, masih bisa nggak dia itu atau dia penelitiannya Ibnu akhirnya menemukan bahwa ketika keluarga miskin ini punya tuntutan yang lebih, mereka bekerja ekstra, misalnya jadi begitu gitu kan. Yang tadinya hanya bekerjanya dari pukul 8 pagi sampai 2 siang atau jam 4 sore, karena ada tuntutan menyediakan pulsa untuk anaknya belajar, mereka mencari pekerjaan lain untuk bisa menambah pendapatan. Bisa jadi begitu upayanya. Dan itu real itu semua, nggak ada dalam studi pustaka. Studi pustaka itu pas di pembahasan aja dipakainya Ibnu. Nah ini wawancaranya berapa orang tadi? 5 keluarga, iya kan? Ya Bu. Berarti kan harus bilang kualitatif deskriptif juga. Kita studi lapangan loh, bukannya studi pustaka. Namanya mata kuliah studi lapangan. Mana boleh studi pustaka? Kecuali susah sekali dari datanya. Deskriptif. Ya, dengan mewawancarai berapa keluarga? Kita ambil aja lah setengah Bu, yang pasti apa ya datanya 5 itu keluarga Bu. ya. Ibu mau 5 keluarga aja. Ya, 5 bisa. 5 keluarga. Ya, Bu. Ya, udah terbayang sekarang sama si Ibnu. Siapa keluarga yang mau diwawancarai itu? Itu bapak mana gitu. Udah Yang Bu. susah kehidupannya itu. Udah ada bayangannya Bu. Keluarga ekonomi lemah dengan penghasilannya berapa kira-kira per bulan? Kalau saya kira Bu ya, itu orang itu Bu, kalau penghasilan kita hitung per hari aja lah Bu. Per bulan berapa jadinya? Per bulan. Ada nggak 1 juta atau 1,5 per bulan? Kira-kira segitulah Bu, 1,5 Bu. 1,5 ya.
bulan dengan profesi apa? Profesinya sebutkanlah. Profesinya apa? Profesinya apa? Tukang becak, Bu. Apa lagi? Tukang becak dan apa yang mau diambil? Buruh apa ya istilahnya? Buruh lepas. Iya, Bu. Oke. Nah, 2 ini aja, tukang becaknya 3, buruh lepasnya 2. Udah selesai wawancara penelitiannya si Ibnu, ya kan? Nah, tanyalah bapaknya, tanya sama ibunya gimana ini mereka untuk menyediakan uang beli pulsanya ini gimana? 2 pilihannya itu bagi mereka ambil dari menyisihkan tabungan mereka untuk keperluan pangan, ya, artinya mereka hidupnya lebih irit lagi ya, yang tadinya makannya itu taruhlah 1 harinya 20.000, tapi karena harus ada beli pulsa, jadi mereka makan hanya 15.000, jatahnya 15.000, hanya tahu tempe aja. Nah, nanti ada 5.000 yang mereka tabungan untuk beli pulsa. Itu kan namanya upaya untuk mengencangkan ikat pinggang, upaya untuk lebih irit dalam pengeluaran sehingga mereka bisa saving dana untuk beli pulsa. Atau ya, mereka bekerja lebih keras lagi dengan menambah sumber pendapatan di tempat-tempat yang mereka bisa mendapatkan uang. Kan bisa itu upayanya. Ya kan? Ada 3 upayanya itu. Nah, yang ketiga ya bisa jadi mereka tidak mengabaikan, jadinya mengabaikan ya nggak ada beli pulsa. Terserahlah gimana anaknya itu nanti belajar, entah pakai pulsa tetangga, entah pakai pulsa temannya, entah dia gimana caranya. Yang jelas orang tua tuh nggak pernah mikir untuk menambah pendapatan untuk beli pulsa. Kan bisa 3 itu tuh alternatifnya tuh Ibnu. Nah, 3 alternatif itulah yang dilihat dari ketiga informan. Yang mana yang mereka lakukan, yang mana yang mereka pilih jalannya. Irit, menambah penghasilan, atau mereka mengabaikan. Kan bisa 3 itu pilihannya Ibnu. Ya. Nah, berarti langsung berapa lama nih Ibnu penelitiannya? Kurang lebih 2 bulan, Bu. Nah, dengan observasi bulan apa? Mulai apa bulan penelitiannya? 10 lah, Bu. 10 Oktober. Oktober sampai September. Iya, Bu. Oktober, September. Mana sih dulu? September, Oktober, salah Ibu. Oktober, November. September 9, Bu. Ah, iya. Oktober, November ya. Oke. Iya, Bu. Hasilnya lagi, coba kita pikirkan hasil. Hasil penelitian ini menemukan bahwa upaya ya, ingat, tujuannya adalah upaya. Nah, jadi kalau kita mau menuliskan temuan penelitian, kita lihat dari tujuan penelitian. Tapi kalau kita mau menuliskan kesimpulan, kita lihat latar belakang. Begitu nyambungnya. Ya. Gimana Jadi, tadi, Bu? kalau Kesimpulan? kita mau menuliskan hasil penelitian, kita merujuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kan menganalisis upaya ya. Berarti Ya. di sini harus upaya yang dituliskan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 upaya misalnya yang dilakukan keluarga ekonomi lemah dalam mengatasi tuntutan pembelajaran daring. Yang pertama apa misalnya? Yang pertama itulah tadi, Bu, mengirit pengeluaran. Ah, iya. Apa? Melakukan apa ya istilahnya ya kalau bahasanya mengirit keuangan itu. Melakukan manajemen mengirit, saya bahasa formal ya, mengirit uang belanja untuk dapat ditabung pembelian pulsa, lah gitu ya.
mengirit uang belanja harian, itu gitu ya. Usaha pertamanya ya. Bisa lah nanti Bu, saya apakan bahasanya Bu. Pokoknya maunya baru diskusi sama Ibu lagi nanti. Ya, yang kedua apa lagi upayanya? Mencari penghasilan tambahan, ya kan? Kalau ada, kalau di antara informannya lama lakon ini masukkan ini mencari penghasilan tambahan untuk menambah pendapatan, gitu kan? Mencari penghasilan tambahan untuk mendapat uang tambahan. Lagi, kayaknya. Yang terakhir untuk apa lah Bu tadi? Mengabaikan meminta pada anak untuk mengupayakan sendiri itu gitu kan? Gitu. Instrunya Iya, anaknya yang ngurusin diri sendiri. kurasa bahasanya lebih apa lah Bu? Meletakkan tanggung jawab. Meminta kepada anak agar mengupayakan sendiri gitu ya. Iya Bu. Jatuh dulu ya, meminta Oke, 3. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan dari latar belakang tadi. Latar belakangnya ini kan bagi masyarakat ekonomi lemah ya, pandemi COVID-19 adalah pertarungan antara pembelian pulsa dengan pembelian pulsa sehari-hari. Nah, ini kan masalahnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Penelitian menyimpulkan bahwa harus ada, misalnya harus ada perhatian khusus dari pemerintah, misalnya gitu kan, pemerintah dan sekolah terhadap jaminan ya penyediaan fasilitas belajar daring bagi keluarga ekonomi lemah. Itu kita simpulkan lagi. Itu jawabannya kan? Jawaban dari masalah yang di atas itu. Perhatian sekolah terhadap jaminan pendidikan daring. Iya, gimana supaya BLT itu sampai, gimana supaya ada subsidi belajar misalnya. Ya seperti yang diceritakan tadi, bahwa sudah ada upaya. Sudah ada upaya itu nanti kan di introduction sudah disebutkan. Udah ada pemerintah ngasih pulsa misalnya 5 giga. Tapi itu nggak cukup misalnya gitu kan. Ya, Bu. Kenapa itu tidak cukup? Itu harus clear itu di hasil penelitian itu, Ibnu. Kok bisa nggak cukup sih 5 giga gitu? Masa iya sih nggak cukup? Ya. Hah? Penjabarannya. Iyalah dijelaskan karena kita bicara upaya dan kita tuntut agar pemerintah sama sekolah ini memberikan jaminan penyediaan fasilitas belajar bagi ekonomi lemah, keluarga ekonomi lemah. Tapi kalau sudah ada upaya dari pemerintah, kenapa itu tidak cukup harus dijelaskan dulu juga, misalnya dalam penelitian si Ibnu ini. Oke, itu Ibnu ya. Oke, Bu. Oke, ini baru abstrak yang Ibu bahas ini untuk tiga-tiganya. Mudah-mudahan dari abstrak ini Ibnu bisa punya inspirasi lah nulis di bagian bawah yang seperti apa gitu ya. Baik, Bu. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang jelas logika berpikirnya harus seperti itu ya, terkait dengan penelitian Ibnu. Baik, Ibu, step share ya, gimana? Sama bisa minta tolong share PPT, Bu, tadi, Bu. Oh iya ya, PPT Ibu share. Nanti yang udah Ibu revisi-revisi ini juga kan Ibu share. Termasuk juga diskusi kita di Zoom meeting kan Ibu share juga. Semuanya kan Ibu share sama mahasiswa ya. Oke. Ya Ibu. Ini lagi di Jakarta. Wah. Lagi baru nyampe. Jakarta. Waduh. Akhir tahun. Waduh. Orang sudah liburan rupanya Ibu Indria ini ya Pak Ibnu. Bu. Apa tuh? Lapor bansos.
Oh, nah ini nih bansos. Udah keluar terus nih kuliahnya sampai Hebat. apa? Iya ya. Ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan laporannya bisa clear ya. ya udah yang Bu 70% Ria ya. udah kemarin, sekarang 100%-nya lagi. Hebat. Orang Iya. ada yang jalan-jalan ini gara-gara bansos ini gilanya ya Bu Ria. Rapid antigennya itu loh Bu. Oh ya. Sekarang kan rapid antigen katanya. Itu ya. Ya mudah-mudahan inilah terjaga terus ya agar bisa beraktivitas. Baik, Bu Ria, jadi ini kan memang sebenarnya dikhususkan untuk yang bimbingannya Bu Susi Ya. hanya 3 orang ya. Tapi memang diminta teman-teman hadir yang lain ya supaya bisa menyimak juga, supaya bisa dapat ilmu juga dari apa yang kita diskusikan gitu ya. Iya. Oke. Jadi kami udah selesai nih Bu Ria, mau ditutup. Ya udah Bu, makasih ya baru check in baru. Oh, mudah-mudahan sehat terus Bu Ria di Jakarta ya. Amin. Ya, makasih Bu Susi. Sukses dalam tugasnya. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih banyak semua. Ibu tutup kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibnu dan kawan-kawannya bisa lebih maksimal ya dalam menyelesaikan artikel dan bisa diterima oleh jurnal dimanapun nanti Ananda submit. Ibu tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.